siapa dan sebagai apa? Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Guritno Himantoro. Saat ini saya bekerja di MNC Group, khususnya di redaksi MNC TV. Ya, tapi sekarang sudah berubah nama menjadi Gridilbur ceritanya, jadi iNews Media Group. Terus kemudian saat ini jabatannya sebagai post production news support. Ini pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Bagaimana media Anda melakukan pengawasan atau controlling terhadap kualitas konten harian untuk memastikan sesuai dengan standar dan etika profesi, terutama di tengah tekanan tenggat waktu yang ketat? Oke. Intinya begini, bahwa kami di televisi itu punya aturan khusus ya, di mana program atau konten kita yang kita tayangkan itu dipantau dan dimonitoring oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, artinya aturan yang harus kita taati dan kita jalankan yaitu adalah P3 SPS. Pertanyaan kedua ya Pak. Iya. Bapak tadi kan sebagai redaksi ya. Terus kira-kira menurut Bapak gaya kepemimpinan paling pas untuk redaksi itu gimana? Agar mendorong atau memotivasi anak-anak muda supaya lebih kreatif dalam penayangan berita gitu. Ya, yang penting itu tadi yang pertama saya bilang bahwa semua kita edukasi ya, semua satu ruang redaksi kita edukasi bahwa kita ada aturan mainnya ya, termasuk tadi yang P3 SPS dari KPU Pusat sama kode etik jurnalis ya. Kita tegas kepada setiap orang di redaksi. Tadi kan ngomongin tentang tindakan ya Pak ya, yang buat jerah gitu. Tapi kan sekarang ini kan internet itu serba cepat. Nah, nggak menutup kemungkinan bahwa adanya berita hoax. Kalau dari Bapak sendiri itu tindakan yang cepat itu apa terhadap berita tersebut? Misalkan ada kesalahan dari penayangan, itu tindakan Bapak sendiri gimana? Jadi gini, pada intinya kita selalu cover both side ya. Jadi pada saat mereka terjun di lapangan, mereka harus mencari informasi selengkap mungkin. Kurang lebih gitu Mas. Jadi sih Pak, ada pertanyaannya. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Bapak. Terima kasih juga. Baik Bapak, selamat malam. Selamat malam. Boleh diperkenalkan dirinya Pak? Ya, saya Muhammad Febiandri Satya Ananda. Saya dosen ilmu komunikasi di Universitas Pamulang. Lanjut saja, langsung saja ya Pak. Ya, Untuk baik. pertanyaan pertama ini kita fokus pada proses manajemen atau POAK. Yes. Pertanyaannya itu, selain fungsi dasar POAK, elemen penting apa yang harus ditambahkan ke dalam kerangka proses manajemen media agar media tetap kompetitif dan kredibel di tengah perubahan perilaku audiens? Ya, tentunya selain daripada sistem POAK yang tadi disebutkan ya, tentunya banyak faktor yang harus ditambahkan. Media itu juga yang terutama adalah media harus melihat bagaimana ini masyarakat gitu. Jadi kemampuan beradaptasi itu yang paling penting. Baik, lanjut pertanyaan 2 Pak. Pertanyaan 2 ini fokus pada gaya kepemimpinan dan etika media. Pertanyaannya adalah dalam konteks menjaga independensi dan kredibilitas, gaya kepemimpinan apa yang paling rentan atau beresiko membuat media terjerumus pada kepentingan bisnis atau politik? Intinya adalah gaya kepemimpinan yang bercampur, yang tidak bisa membedakan mana media, mana politik, sehingga media bisa terjerumus ke politik. Dan yang paling penting media itu harus punya pemimpin yang tahu pakem-pakemnya tentang media itu, biar tidak terjerumus ke kepentingan politik seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan 3, fokus pada gaya manajemen dan adaptasi industri. Pertanyaannya, jika media saat ini dihadapkan pada persaingan ketat, faktor manajemen atau bukan modal atau teknologi, apa yang harus diutamakan agar media tersebut tetap bertahan dan relevan? Ya, tentunya jika faktor manajemen apa yang harus diutamakan agar media itu tetap berkembang, tentunya banyak faktor ya untuk manajemennya. Media harus bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan SDM-nya, itu yang paling penting. Oke, baik Pak. Mungkin jawabannya sudah sangat mencukupi ya Pak ya? Yes. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Boleh Bang diperkenalkan diri dulu. Nama Bang siapa dan dari mana? Sebenarnya perkenalkan, nama saya Lona Malika Ibrahim dari Depok. Sekarang status mahasiswa Universitas Siliwangi. Oke, pertanyaan pertama, menurut Abang, media itu udah benar-benar dicek sebelum kebenarannya sebelum disiarkan atau justru terkesan buru-buru dan hanya mengajar viral? Dan menurut saya, media yang disampaikan sekarang sudah dicek kebenarannya, dikarenakan juga alasannya adalah banyaknya staf dari penyedia staf media yang dia mempunyai job desk untuk membuat berita seperti itu. Namanya redaksi itu. Oke, redaksi. Kemudian selanjutnya, apakah Abang itu merasa berita yang muncul saat ini udah jujur dan netral atau ada campur tangan bos media untuk kepentingan politik atau bisnis tertentu, Bang? Oke, mungkin jika terkait konteksnya dalam politik, mungkin bisa ada campur tangan, tapi jika menyangkut konteksnya permasyarakatan, mungkin tidak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Sekarang banyak berita muncul di TikTok atau Instagram. Menurut Anda, apakah cara media menyampaikan informasi di sana sudah mudah dimengerti dan sesuai dengan keinginan masyarakat? Ya, sebagai pengguna media sosial juga ya, menurut saya sudah mudah dimengerti dikarenakan juga jika kita mendengar berita langsung, itu dia akan memakan waktu untuk memahaminya bisa sampai 1 harian, dan jika dengan bantunya media sosial tentunya bisa lebih cepat, dan jika konteksnya sesuai dengan keinginan masyarakat, menurut saya sudah masuk. Terima kasih Bang ya.